5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan aku lagi nih. Ayo, ada yang ingat gak? Ya, benar banget. Perkenalkan, nama saya Saidatul Mukarromah dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan semester 1. Nah, di sini saya akan membawakan tentang tema pertanian menuju agrosociopreneur 4.0. Nah, ada yang tahu nggak nih, apa itu agrosociopreneur 4.0? Ya, bener Bapak apa? Bener banget. Agrosociopreneur adalah dimana kita lebih difokuskan kepada wirausaha. Nah, dimana pertanian tidak dilakukan lagi secara tradisional, tetapi dilakukan secara modern dengan merubah pola pikir kita menjadi lebih modern, yaitu dengan memanfaatkan digital, dengan memanfaatkan marketplace, dengan memanfaatkan teknologi modern seperti adanya traktor, seperti alat penanaman padi, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, bicara tentang agrosociopreneur nih, ada yang tahu nggak apa sih keuntungan yang didapat apabila kita menerapkan sistem agrosociopreneur dan menjadi petani yang memiliki jiwa agrosociopreneur? Ya, bener banget. Jika kita memiliki jiwa agrosociopreneur, otomatis kita dapat melihat peluang yang lebih luas, dapat mengukur gimana nih target pasar yang kita tentukan ke depannya, dan dapat meminimalisir adanya kerugian dikarenakan kita sudah memikirkan secara matang-matang gimana strategi kita ke depannya dalam mengolah pertanian ini. 4.0 adalah dimana era yang kita sebut untuk tahun mendatang, dimana jiwa kita dan Bapak Ibu sekalian siap untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang, seperti di masa 4.0 ini. 4.0 atau di masa mendatang ini, yaitu seperti adanya kelaparan, terus adanya impor yang lebih tinggi. Kabupaten Pati sendiri terdiri dari 41 kecamatan yang kecamatannya terdapat berbagai macam dari ujung sana sampai ujung sini nih. Nah, Kecamatan Winong sendiri terdiri dari 30 desa. Bayangkan seberapa luasnya Kecamatan Winong ini. Nah, komoditas di Kecamatan Winong ini adalah komoditas padi dan komoditas kacang-kacangan. Nah, tetapi apakah jiwa agrosociopreneur sudah terbit nih di Kecamatan Winong ini? Nah, jawabannya benar sekali, tentunya belum. Karena apa? Karena pola pikir masyarakat di sini masih melakukan pertanian secara tradisional. Dikarenakan mereka belum melihat gimana prospek kedepannya jika kita menerapkan diri kita menjadi agrosociopreneur yang mengetahui peluang dari sana, dari hulu sampai ke hilir dari pertanian ini. Contoh yang sangat mudah dapat kita ambil adalah dengan menerapkan teknologi pertanian dalam sistem pertanian. Nah, Bapak dan Ibu di sini pasti sudah melihat gimana sih pertanian menggunakan teknologi atau tidak menggunakan teknologi. Pastinya tentunya berbeda nih. Dengan adanya teknologi, kita akan lebih dapat menghemat tenaga, kita dapat menghemat waktu dan menghemat biaya. Dikarenakan apa? Karena kan tenaga yang harus kita simpan, karena banyak masyarakat yang sudah sepuh, banyak petani yang sudah sepuh, tapi mereka tidak mengizinkan anaknya untuk menjadi petani, gitu. Nah, kita itu harus mematahkan stigma masyarakat yang seperti itu. Karena apa? Karena di sekolah pertanian sekarang kita tidak hanya menjadi
petani, tetapi kita dapat menjadi agrososiopreneur karena sekolah pertanian sekarang lebih difokuskan kepada agrososiopreneur, di mana kita menjadi seorang wirausaha di bidang pertanian, melihat prospek ke depannya, dapat melihat peluang, dapat melihat nilai jual yang cukup tinggi dari barang yang awalnya tidak memiliki nilai jual hingga memiliki nilai jual yang cukup tinggi nih. Seperti padi ya contohnya. Gini, padi biasanya bapak dan ibu mengumpulnya di mana? Ya benar, bapak dan ibu setelah panen pasti menjualnya di pengepul. Tetapi jika kita mengubah pola pikir kita dan mengubah pemikiran kita menjadi pemikiran yang lebih luas, menjadi seorang pebisnis, jadi kita akan dapat melihat peluang, yaitu dengan melihat dari segi kualitas, melihat dari segi pengemasan untuk menjadi lebih menarik. Dengan begitu kita dapat menjualnya di supermarket dan di swalayan, bahkan di marketplace. Karena apa? Nilai jual di swalayan akan lebih tinggi daripada kita menjual beras tersebut di pengepul padi. Setelah adanya kita dapat menjual di marketplace, nah kita dapat menciptakan jejaring antara di kecamatan ini hingga kecamatan ini. Bahkan kita dapat menciptakan jejaring di luar kota. Bahkan kita dapat ekspor beras. Nah, adanya ekspor maka dapat meningkatkan pendapatan daerah kita. Otomatis petani di daerah kita akan menjadi lebih makmur daripada yang sekarang. Nah, Bapak dan Ibu nih, gimana, berpikiran nggak untuk menciptakan diri kita dan mengubah diri kita menjadi agrososiopreneur? Ya benar, pastinya sudah berubah pikiran ya. Nah, selain itu, adanya agrososiopreneur juga memanfaatkan teknologi yang modern, seperti kita memanfaatkan teknologi seperti traktor modern. Bapak dan Ibu mengolah padi di sini menggunakan teknologi apa? Ya, traktor yang masih tradisional. Nah, traktor tradisional dengan traktor modern perbandingannya itu cukup banyak, karena dengan adanya traktor modern kita dapat menghemat waktu, menghemat biaya, bahkan menghemat tenaga kita. Otomatis tenaga kita yang keluarkan tidak terlalu besar, dan waktu yang kita gunakan biasanya 1 hari sekarang hanya setengah hari. Dan selain itu, mesin alat pemanen padi sekarang juga sudah diterapkan nih di kecamatan ini. Tetapi belum semuanya menerapkan sistem tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai agrososiopreneur harus mengedukasi para masyarakat yang masih tradisional untuk mengubah pertanian menjadi modern. Karena apa? Karena pertanian modern yang dikiranya stigmanya masyarakat berpikir bahwa wah, pertanian modern itu pastinya akan merugikan kita. Tetapi tidak. Adanya pertanian modern justru malah menguntungkan kita. Dengan begitu, kita dapat menghasilkan hasil panen yang cukup tinggi daripada hasil panen sebelumnya. Gitu, Bu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak dan Ibu, terkhususnya masyarakat di Kecamatan Minong ini, termotivasi untuk menjadi agrososiopreneur ke depannya dan mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Oleh karena itu, apabila ada tutur kata atau suatu perkataan yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agrososiopreneur muda.